92,5 Maestro FM, House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita bertemu kembali ya di Pelangi Kasih. Hari ini Selasa tanggal 26 Maret 2024. Dan seperti biasanya Selasa kedua dan wah ini spesial ya. Sudah bersama-sama dengan saya Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan juga pemerhati masalah-masalah wanita yang ada di Bandung dan juga di Indonesia. Bagi Sobat Maestro yang ada tema-tema yang mungkin ingin kami diskusikan bersama Ibu Yohana Rina atau juga topik-topik ataupun ada pertanyaan, silakan ya. Anda bisa SMS atau WhatsApp di 081 321 000 925. Anda juga bisa menyaksikan ataupun juga menikmati program Pelangi Kasih melalui Maestro Radio Bandung YouTube channel. Selamat berjumpa kembali Ibu Yohana Rina, apa kabar? Kabar saya sangat amat luar biasa sekali. Selamat berjumpa kembali, Ari, juga Sobat Maestro. Salam sehat dan bahagia selalu. Apa kabar semua? Iya, kita semuanya baik ya, sehat selalu ya. Dan ini sebetulnya temanya sangat relate. Sebetulnya kan kita sedang memasuki Minggu Suci ya. Beberapa hari sebelum kita masuk Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Paskah. Nah, Yesus juga mengalami banyak bullying. Betul sekali, Ari. Ya, kalau kita ngelihat dari hidupnya, dari dia dikandung sampai meninggalnya pun kayaknya nggak lepas dengan yang namanya bullying. Nah, hari ini saya dan Ibu Yohana sampai detik terakhir pun di atas kayu salib dia dibully. Betul. Dia dibully habis-habisan, tapi tetap dia menang karena dia adalah Jehovah Jireh. Yes, betul. Oke. Nah, kesempatan hari ini saya dan Ibu Yohana Rina akan membahas mengenai bullying nih Sobat Maestro. Jangan dianggap sepele ya, karena ini dampaknya sangat panjang begitu ya. Bukan hanya bagi orang yang dibully, tapi ternyata juga orang yang membuli itu ternyata ya seperti lingkaran setan gitu Bu. Atau seperti apa sih Bu sebetulnya bullying ini kok nggak ada habis-habisnya gitu Bu ya? Muter lagi gitu. Iya. Nah, itu karena mungkin ada luka emosi yang belum disembuhkan secara serius. Karena dianggap, ya sudahlah, pokoknya udah konseling, udah gitu. Padahal harus ditekuni, dan nggak ditekuni, dan luka emosi yang belum sembuh itu, atau mulai kering tapi belum terkelupas kulit lukanya itu, kena gesek lagi, luka lagi. Sehingga si korban akhirnya menjadi pelaku yang seperti Ari tadi tanyakan. Jadi lukanya basah lagi, terus tidak pernah sembuh, luka lagi dan membekas. Nah itu yang seperti kalau kita tahu hasil operasi yang tidak sembuh disebut keloid gitu ya. Ada keloid emosi gitu. Ada keloid emosi, ada keloid dari akibat bully gitu. Nah itu yang membuat akhirnya dia menjadi pelaku. Oke. Nah, tapi kalau lukanya itu sembuh tuntas, dia nggak akan jadi pelaku, tapi dia akan menjadi pejuang, dia akan menjadi penolong, dia akan menjadi seorang yang rindu membawa para korban bully untuk disembuhkan dan menjadi pejuang-pejuang. Oke. Nah itu dia. Iya. Nah, Ibu Yohana Rina, ini kan orang taunya bullying itu kan hanya lewat kata-kata. Sebetulnya bullying ini kan nggak hanya sebatas kata ya Bu ya. Kira-kira ada nggak sih Bu jenis-jenis bullying itu sendiri Bu, supaya Sobat Maestro lebih aware gitu? Betul, kita harus sangat aware di dunia saat ini. Di segala bidang lagi boleh dikatakan mumet, rudet, betul. Jadi banyak yang mencari refresh gitu. Oleh karena supaya kita tahu ada berapa macam bully, kita perlu tahu dulu arti kata dasar daripada bully. Karena kita kan terlalu biasa aja bully, sedikit-dikit bully. Padahal bukan bully juga kita bilang bully gitu kan. Nah,
karena mungkin juga sorry ya, maaf ya Sobat Maestro, mungkin kita takut dibilang ketinggalan zaman, kan zaman tren dibully, jadi kita bilang bully padahal bukan bully, padahal mungkin aja cuma bercanda aja gitu. Nah jadi arti daripada bully sendiri segala bentuk penindasan. Kalau kita lihat KKBI ya, dikatakan di sana bentuk penindasan kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh orang atau kelompok yang lebih kuat. Ternyata dalam bully itu harus ada dua pihak, satu kuat atau gagah perkasa, satu yang lemah. Nah, kita perlu perhatikan, Ari, gagah perkasa ini bukan berarti dia hebat, jiwa tubuh. Mungkin yang tadi itu yang belum sembuh itu banyak yang dia low self esteem, tapi dia supaya dia dihargain, MPO, yang membuat sendiri gagah-gagah gitu loh. Nah, sedangkan perundungan ini tindakan yang mengganggu, mengusik atau menyakiti. Dari dia mengganggu, mengusik dan menyakiti, dia ada tujuan supaya diperhatiin, supaya dia tunduk kepada dia gitu loh. Dia tunduk, dia korban tunduk kepada dia si pelaku. Gitu. Jadi bullying ini sendiri ada secara verbal yang melalui kata-kata, jujur ngomong yang secara verbal ini banyak terjadi di internal keluarga. Dan terus ada bully secara emosi. Ada bully secara fisik. Gitu. Nah, penyebabnya sendiri tidak seimbang antara si gagah sama si lemah. Gitu. Betul. Jadi itu ya Sobat Maestro ya. Jadi nanti kita akan lihat apa sih yang membedakan ini bulian atau candaan begitu ya. Nah, tadi Ibu Yohana tadi sudah sampaikan bahwa dalam proses bullying ini ada dua pihak, ada pihak yang kuat, ada pihak yang lemah ya, ada yang menindas dan ada yang ditindas. Terus bullying ini ada minimal 3 hal, yaitu verbal, emosi, dan tindakan. Sebenarnya banyak ya, Ari. Banyak, betul. Sebenarnya banyak banget. Tapi kita mau bahas ini dulu. Iya. Jadi verbal, emosi, dan juga fisik begitu. Ada yang mengatakan, Bu, bully verbal itu lebih sakit daripada bully fisik katanya, Bu. Sakit fisik bisa diobati, tapi luka karena kata-kata itu kekal katanya, Bu. Betul. Gimana ini, Bu? Betul. Saya ambil contoh saya sendiri ya. Saya pernah ya di siaran tahun lalu pernah mengatakan saya dari kelas 5, kelas 4 dibilang lenjang di NTB. Arti bahasa daerah lenjang tuh si jangkung. Iya, tapi kan itu kan memang sesuai dengan kondisi, Bu. Nggak bully, Bu. Ibu kan tinggi gitu. Tapi mungkin waktu itu saya nggak sadar. Saya nggak sadar bahwa di antara teman saya paling tinggi gitu. Jadi sesudah saya dibilang si lenjang, katanya kakinya kayak kijang gitulah, pokoknya bully verbal banget. Sehingga saya jago lari, saya jago berenang, saya nggak berani lari, saya nggak berani berenang. Saya jadi low self esteem. Harga diri saya sangat rendah dan saya pemalu, pemindar, minder banget. Sampai kalau barisan guru itu zaman dulu punya guru suka ya mungkin dengar karena saya dibilang lenjang. Waktu dia panggil saya ke depan, Trina, berdiri dipanggil paling depan untuk barisan gitu ya. Dia sambil senyum. Ternyata bully verbal tuh bukan dengan kata-kata, tapi dengan lirikan, senyuman itu juga bisa menjatuhkan mental orang. Saya maju ke depan tapi saya sambil nangis. Terus saya bongkokin badan saya karena badan saya udah badan gadis. Sedangkan teman lain masih anak-anak banget gitu. Nah di sana sampai sekarang kadang saya mengatakan, iya di antara semua, kemarin saya ke PVJ, saya paling jangkung gitu loh. Tapi waktu saya ingat, ayah saya mengatakan, orang justru cari jangkung, model cari jangkung, Pragawati cari jangkung,
pramugari cari jangkung. Coba kalau di Lombok itu, kalau di Surabaya panggil Noni ya. Kalau di Lombok NTB itu panggil Mei gitu ya. Mei, kamu ngaca, kamu itu cantik loh. Kamu cantik loh. Saya betul ngaca cantik. Itu yang membuat sembuh luka di hati saya. Tapi seperti orang kalau kena pisau, dia ada bekasnya. Nah, bekasnya tapi udah kering, Ari. Hanya itu yang mengingatkan saya, gak perlu minder, gak perlu malu. Itu hanya mengingatkan bahwa dulu saya pernah ngalami itu. Ini yang membuat saya suka sekali tentang psikologi, suka sekali tentang parenting. Nah, ternyata di sana yang membuat saya ngerti tentang bully verbal itu banyak sekali di lingkungan yang terkecil dalamnya. Betul. Contoh, mamaku suka negur aku keras, sedikit pedas gitulah ya, ketus. Tapi ayahku selalu melindungi aku. Nah, itu jadi di sana saya baru ngerti waktu saya di bangku kuliah, oh iya ya, betapa pentingnya parenting. Ternyata pendampingan daripada orang tua, tanda kutip, bukan menjadi pelaku verbal, bully verbal. Jadi pendamping supaya anak bisa kuat menghadapi bullying di luar, di eksternal, itu mulai dari internal. Kira-kira bisa betul. Nah, Bu Yana Rina, sebetulnya bullying ini kan sudah ada dari zaman dulu ya. Tapi kayaknya zaman dulu mah biasa-biasa aja sih, Bu ya. Saya masih ingat ya, di era-era tahun 80-an itu kan ada sebuah tren di mana kalau manggil nama orang itu nggak manggil namanya, tapi manggil nama bapaknya, Bu. Nah, tapi sekarang ini ada undang-undangnya itu masuk verbal bullying, Bu. Nah, sebetulnya apakah ada nilai pergeseran mengenai bullying ini, Bu, atau seperti apa sih, Bu Yana Rina? Iya. Jadi pergeserannya di nilai-nilai kita menilai hasil dari perkataan itu. Misalnya bapaknya namanya si A. Terus dikatakan anaknya namanya si A. Terus dipanggil nama bapaknya. Atau sebaliknya. Menurut saya sih kalau normal-normal aja ya, Ari. Menurut saya sih nggak bilang itu bully verbal menurut saya. Penilaian bully verbal misalnya melukai. Atau kekerasan. Kalau memanggil anak pakai nama bapaknya mungkin enggak ya. Misalnya kecuali dia bilang dasar. Nah, ada perkataan dasar. Tapi misalnya dikatakan anak si A, oke aja. Tapi dasar kamu ya anak si A. Berarti kan negatif sekali ke orang tuanya. Menurut Ariku. Iya, betul sih. Ya ini ya pentingnya ya Sobat Maestro ya, membedakan gitu ya. Nah, ya kemarin juga ada satu orang yang bilang bahwa ini mah bercanda. Nah, dia kasih clue bagus, Bu. Bercanda itu harus dua-duanya tertawa gitu. Kalau satu tertawa, satu terluka, itu bukan bercanda namanya. Itu bullying kayak begitu, Bu. Iya, betul sekali. Seperti gini, Ari. Suami istri kan tengkar ya, tengkar. Contoh suami istri tengkar. Nah, bias sampai membawa orang tua. Si suami mengatakan, dasar sih kamu, makanya nggak bisa bikin sambal. Karena mak lu nggak pernah ajarin bikin sambal. Nah, itu udah bully. Itu udah verbal melukai bukan hanya hati, tapi emosi juga. Emosi pengaruhnya ke fisik. Akhirnya sesudah itu si istri nggak pernah bikin sambal lagi, karena percuma. Jadi akhirnya beberapa kali kan kita menemukan di meja konseling. Akhirnya kan suami lapor, Bu, si istri sekarang segala beli, nggak mau masak, juga nggak mau hal-hal lain urusan suami istri. Saya cross check, saya konseling si istri. Iya, karena si abang ngomongnya begitu. Iya, supaya abang puas ya udah aja beli jadi kan selalu enak katanya. Nah, terus saya bilang, kenapa hal-hal lain kamu juga tidak melakukan menurut si abang? Ternyata dia mengalami sesuatu hal untuk seorang wanita yang dia tidak suka lagi urusan pasutri gitu loh, Ari. Nah, itu kan cikal bakalnya dari perkataan dasar kamu. Kalau ada di beberapa daerah,
memberi nama anak selalu ikut saat itu terjadi apa. Seperti di daerah saya. Iya. Misalnya anaknya lahir pas ada suara kucing. Anaknya dikasih nama kucing atau meong. Terus pas ada kalau si B2 lewat, si Bagong gitu kan. Nah, memberi nama itu nggak apa-apa kan zaman dulu itu. Tapi sekarang kan misalnya manggil si Bagong. Bagong itu kan arti kata binatang atau si bodoh gitu. Pergeserannya di sana. Ada perkataan dasar atau kita perlu identifikasi dulu. Itu dulunya kumaha. Tapi kalau pergeserannya sampai sekarang membuat dia sangat low self esteem. Harga dirinya hancur. Nah, kita kembali kepada parenting ya. Kita kembali kepada parenting. Menurut saya, orang tua perlu sekali aware tentang hal ini dan sedikitlah pelajari. Mungkin nggak bisa kuliah keluarga atau sekolah orang tua. Tapi dengarlah Radio Maestro Pelangi Kasih ya. Karena menurut saya pribadi Pelangi Kasih sekarang tuh luar biasa sekali. Dasarnya itu psikologi Bible. Psikologi yang terapan sekali. Untuk mau memperhatikan luka hati. Kalau zaman dulu kan misalnya kita bilang ini ke bapak. Papa teh jangan begitu, atuh sakit hati tahu nggak? Gak ada anak kecil sakit hati. Iya, betul. Kudu dengerin orang tua. Kudu dengerin bapak ngomong. Bapak itu undang-undang dasar atau nenek itu undang-undang dasar. Gitu loh. Jadi nenek sama bapak. Kalau di keluarga saya, nenek sama bapak undang-undang dasar. Tapi kalau nenek bicara, bapak nggak berani ngomong. Jadi anak disuruh tutup. Jadi kan seperti burn out, tunggu gunung api meletus. Meletusnya saat nggak ada nenek, nggak ada bapak. Pelampiasannya ke keluarganya inti lagi. Jadi menurun. Nah, sekarang ini tentang bullying ini udah terbuka secara umum, secara internasional bahkan. Mulailah kita aware, bangkit, bukan bilang sok pinter, sok trendy, sok gaya, bukan. Perhatikan gilir ketiga, keempat kita. Kasihan sekali. Jadi kalau mereka perlu diperlengkapi, perlu sekali diperlengkapi bagaimana menghadapi bullying di eksternal. Mulai internal sembuh dulu. Iya. Jadi kalau saya boleh ambil satu garis merah bahwa keluarga atau parenting ini bisa menjadi awal mula bullying dan juga bisa menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan kasus bullying ini, Bu. Penyembuhan. Bisa penyembuhan dan juga bisa jadi penyebab juga kan, Bu ya. Jadi jadi pelaku dan korban. Jadi muaranya di keluarga itu, Mami, di parenting. Iya, tapi Mami perlu sehati. Contoh ya, Ari. Izinkan saya memberi contoh. Ada satu keluarga muda di Jakarta. Keluarga muda di Jakarta karena papi dan mami tidak sehati. Komunikasinya sangat miss. Jadi satu anak pro mami, satu anak pro papi. Iya, kayak Yakub dan ini ya, Bu ya. Kayak di Alkitab kan ada ya, Bu ya, Yakub dan Esau ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Cuman saya mengatakan betul-betul Jehovah Jireh ya, menolong anak laki. Betul-betul maha kaya sekali. Memiliki perbendaharaan yang sangat luar biasa Tuhan kita, Jehovah kita. Nah, sehari karena kan pro dan kontra itu mengakibatkan awal remaja kira-kira ya udah 2-3 tahun yang lalu, anak laki ini kan di keluarga selalu dikatakan gini, abang harus lindungin adik. Abang harus ngalah sama adik. Si papi yang membela sayang adik selalu bilang ke abangnya gitu. Jadi si anak bingung loh, Ari. Terus si mami bilang gini, adik harus sayang abang, harus dukung abang. Jadi kan bingung dua-dua anak. Nah, terus one day, ini realita sekali ya. Sehari si abang di sekolahan lagi jalan, tiba-tiba temennya
keluarin kaki, gabruk jatuh. Si abang waktu itu kelas 7. Ya. Kelas 7, ngamuk kan si abang. Langsung balik mukul ke temennya. Nah, si guru, si miss-nya, wali kelasnya cuma lihat, si abang mukul ke temennya. Sampai bonyok mukanya. Distrap lah, diskor. Nah, terus si mami mudanya ini kontak saya. Saya bilang, saya dengan suami mengatakan, coba lihat CCTV. Kamu harus off dari cuti dari kantor. Karena dia kerja kan. Cuti dari kantor berapa hari, dampingi anak kamu, dan minta lihat CCTV. Waktu dilihat CCTV kelas, ternyata si abang ini tidak salah. Dia survive. Tapi tetap dua pihak itu, pelaku dan korban, diskorsing selama seminggu. Ternyata ada kaki yang menyandung dia. Terus waktu saya ajak abangnya bicara, kenapa kamu mukul orang, Bang? Kata saya kalau nggak pukul dia panggil saya Oma. Saya kalau nggak mukul dia, Oma, saya akan terus dipukul. Ternyata waktu saya tanya dia, kenapa kamu bisa begitu? Iya kan dia mengatakan, kami kan suka konseling keluarga ini. Harus memiliki percaya diri bahwa saya bisa survive. Ini yang orang tua yang saya punten pisan, permisi pisan ya Sobat Maestro, yang mau tekankan, orang tua bukan menjatuhkan mental percaya diri anak, yang mengatakan kamu bodoh lah, kamu jelek, itu kan verbal sekali ya, bullying verbal sekali. Tapi harus mengatakan kamu harus berani berdiri. Harus berani survive, itu poin pertama. Terus izinkan saya memberi contoh yang lain lagi, yang saya melihat di kondisi yang beda dengan contoh pertama. Tapi ini realita juga. Ada satu keluarga yang konservatif sekali, yang punya 3 anak. Dan si abang yang paling besar, dari SMA lulus, dari kecil selalu dikatakan harus mengayomi 2 adiknya. Karena kamu abang paling besar. Dan segala sesuatu disuruh ngalah. Sesudah lulus kuliah pun disuruh kamu harus cari duit untuk kuliahkan adik-adik kamu. Sesudah adik-adiknya lulus kuliah jadi sarjana, dikatakan kamu abang harus sokong adik-adiknya bisnis. Sampai adik-adiknya kaya raya. Segala sesuatu disuruh ngalah. Dan abangnya sampai hidup sangat sederhana dengan keluarga inti. Akibat dari terus perkataan ngayomi, ngalah, ngayomi, ngalah, ngayomi, ngalah. Si abang tanpa sadar ke dunia luar pun, di masyarakat, di pergaulan sosialisasi, dia selalu menjadi orang yang ngalah sama orang lain. Itu efek dari perkataan verbal yang terlalu sering didengar. Kalau kita dengar, kita perhatikan ya, Ari, yang perkataan yang repeat, akhirnya menjadi karakter dan kebiasaan hidup. Betul. Nah, si abang sekarang mau diperbaiki udah nggak bisa. Mungkin bisa, tapi sekian persen lah. Dan siapa yang mau bantu perbaiki? Hanya kita mengandalkan Jehovah. Dan di segala tempat, misalnya ke undangan, dia ngalah. Pegang piring juga ngantri ngalah. Segala ngalah. Apa-apa ngalah, biarin orang dulu. Dia dibully pun nggak apa-apa. Sampai adik-adiknya tekan dia, sampai sama-sama udah punya cucu, masih mengatakan biarin aja. Kita yang di kiri dan kanan prihatin sekali, tapi nggak berdaya untuk apa-apa, karena bukan not my business. Bukan urusanku kan. Bagaimana menurut Ari dan Sobat Maestro? Saya rindu Sobat Maestro bisa meresponi dengan pertanyaan. Betul. Ayo kita gali ini tentang bully untuk kita menolong orang. Karena kita udah disembuhkan. Betul. Iya, jadi ini apa namanya ya, sesuatu tentang parenting ini ya. Parenting. Iya, tentang parenting yang mungkin kita pikir orang tua kayak, wih, anakku bagus ya, nurut, ngalah gitu, padahal ada sebuah luka dalam dirinya gitu kan. Kasihan nanti di luarnya dia nggak bisa survive. Kan Bu ya. Karena terlalu perkataan harus mengayomi,
harus bimbing, harus lindungi, harus ngalah karena kamu paling sulung. Sampai makan di meja makan, maybe yang beberapa kali saya lihat, biarin dulu keluarga lain ambil. Oke, Gitu. iya, dan ini pun sebetulnya terjadi pada diri saya loh, Bu. Saya, Oh my iya goodness. Bu. Jadi saya kan, Oh, Ari tolong ya. iya Bu, saya di keluarga itu salah benar tetap salah. Terus, nah itu kan ke bawah ya Bu ya. Jadi kalau misalkan saya ngelihat Tidak ada, pernah benar ya. tidak pernah benar saya. Benar pun bisa Gitu. bilang Iya, salah ya. benar. Nah, terus juga Iya. ketika ada orang berantem ribut, wah ini gara-gara saya salah gitu kan. Sampai hari ini pun begitu Bu. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan saya ambil yang paling berat, yang orang nggak mau ya saya ambil. Udahlah ngalah aja, nggak mau konfrontasi, Iya. nggak mau ribut Ya, gitu. orang lain milih dulu, Iya, nanti biarin. gitu. Jadi selalu berusaha menyenangkan orang lain dengan Lain. korban perasaan. Itu luka hati. Dan itu nggak sehat ya Bu ya, nggak baik ya Bu ya sebetulnya ya. Sangat harus minum, harus pakai suplemen surgawi. Aduh, itu bener loh Bu. Saya pikir kelihatannya bager ya si Ari ya. Ini ngalah, berkorban buat orang gitu kan. Saya tuh kadang-kadang kalau punya, Berjuang untuk orang. iya Bu gitu. Nah itu gimana Bu caranya supaya saya bisa, artinya begini, membedakan gitu. Saya bisa apa ya Bu ya, bisa apa ya, melakukan itu bukan karena luka. Orang lain. Ya contohnya misalkan saya punya makanan gitu kan, ya udahlah biar orang lain aja lah. Dah saya kelaparan juga nggak apa-apa. Dah biasa kelaparan gua dari kecil gitu Bu. Jadi Iya, jadi Sohiro juga akhirnya ya. Sohiro juga. Nah itu jadi kayak Severe syndrome gitu Bu. Padahal luka gitu. Nah itu gimana Bu caranya? Dan ini tidak sedikit ya Sobat Maestro yang mungkin di luar sana. Nah kira-kira apa yang mesti saya pribadi saya harus lakukan Bu? Kalau yang saya lakukan untuk bapak ini, untuk keluarga ini, saya sadarkan istri. Saya sadarkan istrinya sebagai penopang penolong. Kalau Ari mungkin ya teman terdekat atau Ari sendiri ya harus ada teamwork yang mata ketiga, telinga ketiga, mulut ketiga yang mengingatkan dengan tulus. Tadi kan pertama saya mengatakan harus disembuhkan secara serius. Yes. Izinkan saya tambah dengan tulus juga. Jadi self talk ke diri sendiri. Oke. Ya, bahwa saya harus percaya diri bahwa bagian ini bagian saya dan saya harus bisa survive bagian saya. Saya harus menjadi diri saya, bukan menjadi diri orang lain. Kalau yang saya kasih tahu ke istri bapak, ya sekarang udah lansia sih ya, istrinya suka keluh gitu ya, istrinya suka curhat ke saya. Saya bilang kamu harus berani ngomong ke abah bahwa bang udah sama-sama punya incu, nggak sesuai ayo nak mah, hayo kita hidup untuk diri keluarga kita, bukan untuk mereka lagi. Udah sekian puluh tahun kita terus sama almarhum orang tuanya disuruh ngalah, sampai udah nggak ada mertuanya pun dia udah terbiasa ngalah wae gitu. Jadi harus bangkit tapi jujur ngomong. Istrinya si abang udah susah dikasih tahu begitu. Jadi sekarang tergantung istrinya. Tergantung istrinya yang mendampingi, yang teriaki dan mengatakan, akhirnya jujur ngomong. Saya kasih tahu, hindari daripada toksik. Betul. Hidup untuk keluargamu sendiri. Sudah waktunya. Hindari hubungan toksik itu. Karena adik-adiknya padahal mereka adik-adiknya udah kaya raya di luar sana ya. Selalu mengatakan, bang, ayo dong. Segala sesuatu misalnya mau diminta kirimin apa, selalu suruh abangnya yang beliin. Padahal mereka bukan orang susah. Dan dikirimin. Jadi selalu ada. Dalam seminggu 3-4 kali, bang, kuduna gitu, karena jadi incak terus. Jadi membuat istrinya, aduh kumahanya, mohon maaf, kesel, sebel. Nah, saya bilang, hindari pergaulan toksik lagi. Jadi kumaha, Bu, dia tanya, harus ada perkataan tidak? Misalnya disuruh, ya, Pang, kirimi mie Bandung yang pedas. Itu kan ada. Kirimin ya, melalui Paksel. Biasa kan kalau dikembaliin duit, si abang selalu bilang, nggak usah. Ayeuna kalau ditransfer,
kamsiawe, terima kasih, thank you gitu. Harus ada perkataan tidak. Kalau tidak bisa punya, aduh saya tidak bisa, suruh orang lain. Akhirnya relasi jadi pasti kurang bagus. Nah itu daripada efek samping ketidaknyamanan, Ari. Menurut Ari bagaimana? Iya, betul. Memang itu saya juga sedang terapi. Toksik kan? Iya. Toksik kan? Betul. Saya sendiri juga sedang terapi untuk bilang tidak, Bu. Kalau misalkan saya nggak mampu, ya saya bilang tidak gitu. Tapi itu rasanya pergumulan gitu. Karena udah terpola itu, Bu. Nggak boleh. Seperti Ibu Yohana tadi sampaikan kan, saya kan dari kecil ikut orang kan, jadi harus yes man kan. Nggak boleh atuh, Bu. Jadi namanya misalkan jadi kungren gitu kan, yang dia punya inisiatif kan, dia kan harus ngikutin apa maunya laupannya, majikannya gitu kan. Jadi saya mah nggak punya apa ya, dan sementara di keluarga juga saya nothing gitu, saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa gitu. Sampai saya punya pemikiran saya nggak ada di dunia juga nggak ada yang nyesel, nggak ada yang nyariin gitu kan. Itu kan sampai sebegitunya, Bu. Aduh, itu benar harus disembuhkan ya, betul ya. Nah, cuman kalau ini si abang sama adik kandung kan beda lagi ya. Nah, jadi yang saya sedang tangani ini abang, adik itu kandung banget. Gitu. Jadi memang harus dihindari pergaulan yang toksik dan harus memiliki percaya diri dan berani melangkah. Berani banget melangkah. Jadi Ari harus berani melangkah. Saat ini Ari sudah tidak di keluarga sana, sudah tidak menjadi punjen. Betul nggak? Kalau bisa tolong ya tolong, karena kita hamba Tuhan. Ya. Kalau yang nggak bisa, mungkin pakai perkataan tunda atau nanti. Kalau betul-betul tidak suka, mungkin perlu referensi kepada orang lain, Ari. Iya. Oke. Dan jadi dampaknya memang bisa terganggu kesehatan mental. Kesehatan mental bisa sangat terganggu seperti yang Ari tadi katakan. Akhirnya orang tersebut minder dan tidak mau lagi bergaul, mengucilkan diri, dan akhirnya ada yang kalau kita lihat dan baca-baca di detik.news ada ya, atau di berita-berita lah, di berita-berita itu banyak yang menjadi trauma dan puntir. Karena dia merasa dunianya kosong, orang tuanya juga tidak mengerti dia, dikatakan kamu sendiri yang bodoh. Misalnya, mami, papi, itu kamu sendiri bodoh, kenapa kamu tidak lawan? Padahal cikal bakalnya itu dari internal. Akhirnya daripada dikatakan bodoh dan marah, mendingan dia diam. Dia diam, yang lahir dua hal, trauma dan bundir. Dan gak ada yang mau dengerin aku lagi. Ya udahlah, seperti Ari katakan, aku tidak ada di dunia pun mungkin orang juga nggak nyadar. Nah, pikiran negatif itu harus dibuang. Ganti dengan aku harus menjadi pejuang. Aku harus lebih dari pemenang untuk menangkan orang-orang kepada dunia yang optimis, dunia yang penuh kesenangan. Gimana tadi suamiku mengatakan gitu, orang lain tahu itu karena kamu yang ngomong, dari mulut kita sendiri. Tentukan kamu happy atau enggak, kamu juga sendiri. Iya. Betul. Bagaimana kita kreatif, ciptakan lingkungan kita, diri kita sendiri. Nah ini please, punten bisa, Pak Supri harus bergerak, Papi Mami harus bergerak. Harus bergerak, bantu. Jadi menurut saya ya, Adi punten ya, sekolah inti yang utama itu keluarga. Betul. Parenting loh. Iya. Dan supaya anak kita ya, apa yang dia alami di sekolahan atau di pergaulan luar ya, dia berani pertama, konselor utamanya itu orang tua. Dipercaya kepada orang tuanya untuk curhat. Nah, saya kagum sekali ya dengan cucu saya ya, 2 orang ya. Pertama yang dia kalau pulang sekolah tempat dia curhat tuh maminya. Kalau maminya belum pulang dia akan WA. Kalau maminya belum pulang kerja dia akan call. Mami, aku tadi di sekolah alami begitu-begitu, please help me. Iya. Kalau maminya 8:30 karena macet kan di jalannya.
apalagi di Jakarta itu Paul ya, Mami, why kamu late? Cepat pulang, aku mau cerita. Nah, sekarang weekend selalu orang tuanya kasih waktu, maminya kasih waktu ke anak-anaknya, dan mereka sambil makan sambil curhat. Nah, itu hasil kami berdua seminarin anak. Ya, betul. Ya, ini penting sekali ya Sobat Maestro ya. Dan saya membayangkan ya Bu ya, ini kan dampaknya kan ya itu tadi ya, nggak akan habis-habisnya gitu kan. Jadi bisa ke generasi demi generasi, benar. Dan ini ketiga keempat. Iya. Dan ini bukan karena penyakit turunan, karena memang ada role modelnya kayak begitu, dan itu nggak diputuskan dari si pelaku utama gitu ya Bu ya. Jadi nurun lagi ke anaknya, nurun ke cucunya, mungkin juga nyebar juga kan, toksik juga kan Bu ini ya, mungkin ke saudaranya, ke sepupunya gitu kan. Khususnya yang hari ini kita bahas adalah yang bullying verbal ya. Yang verbal, ya. Betul. Jadi toksik sekali. Jangan main-main perkataan, kamu kenapa nggak lawan, dasar bodoh. Itu udah bullying. Itu udah melukai. Tadi saya mengatakan KKBI mengatakan arti daripada bully, penindasan dan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan melukai. Ya, melukai. Jadi udah melukai hati. Jadi anak itu langsung seperti cucu saya yang besar, dia pernah mengatakan gini. Waktu dia liburan ada 17 hari ada di sini, dia mengatakan, no, Popo, aku memang bodoh. Saya langsung mengatakan, no. Saya langsung tolak. No, kamu tidak bodoh. Siapa yang bilang kamu bodoh? Dan dia sebut seseorang mengatakan dia bodoh. Saya seminari orang-orang itu, 2 orang itu. Saya bilang, Amsal 18 ayat 21 mengatakan, apa yang kau ucapkan itu yang mati hidup tergantung lidah. Apa yang kau ucapkan itu yang kau ucapkan. Kalau kamu mau menerima anak yang bodoh, kamu tiap hari bilang anak kamu bodoh. Yeah. Kamu ubah. Dan mereka sekarang udah nggak. Jadi kita harus rajin-rajin menjadi parent, seminari anak kita saat makan. Seperti Ulangan 6 mengatakan, baik duduk, baik jalan, baik berdiri, ucapkan kata-kata firman Tuhan. Itu loh, Jehovah Jireh, sangat kaya sekali. Dan betul. Memperlengkapi kita. Jehovah ini memperlengkapi kita. Dia sangat jireh, sangat kaya. Sandang, pangan, papan, tubuh sehat diperlengkapi untuk kita. Pasti kejiwaan, roh kita juga disembuhkan. Betul. Iya, ini harus menjadi satu perhatian yang serius ya Sobat Maestro ya. Perhatian kali. Jadi jangan mengatakan begini, oh nanti deh, kalau saya ada mesbah keluarga baru saya sampaikan. Jangan lupa, apa arti ibadah? Bukan saat 2 jam kau di gereja, bukan saat 15 menit kau persekutuan keluarga, bukan saat 15 menit, 45 menit saat teduh, bukan. Tutup betul. Ini ibadah. Betul. Iya, itu ada di kitab hukum Keluaran. Iya, saya kemarin kalau engkau ibadah, berkati roti makananmu, air minumanmu, dan diberi tubuh yang sehat. Arti tubuh itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh loh. Jadi kita sangat perlu memperhatikan ucapan kita, perkataan verbal kita. Jangan sampai kita melukai, tapi kita harus menjadi pendamai dan perukun, harus menjadi yang ngebangun. Itu perhatiin papi mami, parent, please dengerin, dan jadilah parent yang wise. Betul. Dan memiliki awareness untuk hal ini. Kita nggak bisa dampingi anak-anak kita 24 jam. Betul. Atau selama 4 jam, 5 jam, 6 jam. Apalagi sekolah sekarang kan jam 3 baru keluar ya. Guru-guru juga memiliki tanggung jawab, tapi mereka muridnya banyak. Jadi kita perlengkapilah anak-anak kita. Karena bully terjadi justru banyak di sekolahan yang masih rendah ya. Sekolahnya masih rendah. Dari SD, SMP gitu ya.
Bukan berarti kuliah atau di kantor enggak ya. Kita perlengkapinya, kenapa saya mengatakan begitu? Kita perlengkapinya dari sekolah yang masih paling rendah. Dari betul. anak kita gampang dikasih tahu ya. Melatih. Jadi kita ngomongnya bukan kalau kamu dibully ya, begitu kamu harus gebuk orang, bukan. Kita perlengkapi dia dengan percaya diri yang baik bahwa dia bisa. Kalau ucapkan kata-kata harus terdengar gigitan kata-katanya. Contoh ya, baik papi mami saya mau makan. Jangan baik papi mami saya mau. Kedengeran nggak ngomong apa? Gigitan katanya harus keras, tegas, bukan galak. Kalau dia terbiasa ucapin kata-kata jelas, dia di luar akan bicara tegas, lantang, tapi ramah dan lembut. Itu yang membuat orang lain nggak akan ngebully dia, karena orang tahu dia berwibawa. Dan harus diajari, dibimbing, dibina untuk memiliki tim komunitas yang bagus. Kenapa sering korban jadi pelaku? Karena pengaruh dari komunitas. Supaya dia nggak dibully, dia jadi pengikut grup yang ngebully. Akhirnya lama-lama dia terbiasa dengan kehidupan membuli untuk dia menjadi kepala kepala. Dia keluar gebuk orang supaya yang lain takut, dan dia jadi pemimpin. Akhirnya lahirlah geng demi geng. Betul. Itu Ari. Betul. Itu yang belum sembuh ya Ari. Itu korban menjadi pelaku yang belum sembuh. Emosinya, hatinya. Betul. Saya kemarin baca di salah satu penelitian, Bu. Jadi dia mengatakan bahwa semua yang hidup ketika dia diperlakukan seperti kena bullying itu dampaknya luar biasa gitu. Jadi tidak hanya ke manusia aja, Bu. Jadi dalam penelitian itu dikasih ada tumbuhan dan juga binatang, Bu. Jadi kalau misalkan tumbuhan yang ada kan yang suka ditendang, suka diiniin, itu dia nggak akan tumbuh dengan baik begitu. Tapi kalau tumbuhan itu dirawat dengan baik, diajak ngomong begitu, dia akan tumbuh dengan subur. Begitu juga dengan hewan piaraan di rumah. Kalau kucingnya, doginya suka ditendang, suka diapa gitu juga akan kelihatan katanya, Bu. Seperti itu, Bu. Betul. Saya pernah lihat film itu. Kelinci, anak dogi, diinjak, dibanting, dilempar, bahkan ditusuk untuk tempat pelampiasan karena dia nggak berani ke lawannya. Akhirnya ada mental illness, kesehatan mentalnya terganggu. Akhirnya dia pelampiasannya ke yang begitu, itu udah masuk ke mental illness. Dan kesehatan mentalnya terganggu. Betul. Emosinya luka, Ari. Itu emosinya luka. Emosinya sakit. Dia perlu psikiatri, bukan konseling lagi, bukan psikolog lagi. Betul. Dan itu binatangnya juga menjadi binatang yang galak, Bu, katanya begitu, Bu, ngelihat keluarganya. Karena dia survive ya. Iya, gitu. Soalnya dia ternyata ada transfer, betul. Jadi kalau ngelihat rumah ini keluarga nyaman atau enggak, lihat aja binatang peliharaannya galak apa enggak gitu. Kalau galak, deh yang punya juga galak, anaknya juga galak. Kalau itu saya baru dengar itu. Kalau yang saya biasa dengar, mau lihat ya keluarga ini orang tuanya kumaha, lihat tuh budaknya, lihat anaknya. Kalau anaknya nggak sopan, berarti memang orang tuanya juga nggak sopan. Gitu. Kalau anaknya minderan, berarti ada tindasan dari atas atau pengaruh daripada orang tua yang selalu mengatakan, udah nggak usah, kamu nggak bisa. Karena papi mami nggak bisa, kamu nggak bisa. Akhirnya low self esteem dialami oleh anaknya. Harga dirinya hancur, harga dirinya rendah, orangnya minderan. Dan kalau biasa orang minderan, mendadak dia jadi gagah, itu sebenarnya dia bukan sembuh. Dalamnya dia tetap minder, hanya dia kepengen dihormati, dihargai orang lain, karena dia melihat banyak sekali tokoh-tokoh dihargai, dihormati. Kepengen seperti itu, dia cari tahu bagaimana supaya saya bisa begitu. Oh, ternyata harus ada komunitas yang persis dia. Iya. Betul, yang betul. Ada traumatis, ada
low self esteem, yang orang gagal. Nah, grupnya di sana. Terus mulai dia dipanggil, bro, bos, sis. Wah, dia rasa langsung terbang tuh rambutnya, telinga. Nah, itu kasihan sekali loh. Iya. Oke. Kasihan sekali loh. Betul. Iya, wah ini sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita diskusikan ya. Ini baru prolog ya Sobat Maestro ya. Dan mungkin ada Sobat Maestro yang ada pertanyaan atau segala sesuatu yang ingin kita diskusikan ya. Boleh ya kirim pertanyaannya di 081321000925. Sepertinya 1 bulan ke depan Ibu Yohana Rina akan lebih konsen mengenai bullying ini begitu. Nah, Ibu Yohana Rina kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan ini? Nggak kerasa loh Bu, baru ngomong udah hampir 1 jam nih Bu. Iya Ari. Jadi kita perlu menyembuhkan luka-luka hati. Kita perlu menjadi penyembuh, pejuang, dan membawa yang mengalami bully itu kepada kesembuhan luka hati, supaya jangan ada pelaku-pelaku atau korban-korban lagi. Perlu aware, perlu memiliki percaya diri. Wah, itu Ari. Izinkan saya menyampaikan kepada Sobat Maestro, ayo bertanya. Nanti bulan 4 kita akan menjawab. Kita akan menjawab supaya kita makin perluas dan perkaya tentang bagaimana kita menolong keturunan kita. Supaya gilir ketiga keempat kita menjadi orang-orang yang sehat. Amin. Betul. Iya, jadi silakan ya Sobat Maestro, bisa SMS atau WhatsApp di 081321000925, atau buat Anda yang menyaksikan YouTube channel ya di Maestro Radio Bandung YouTube channel, Anda bisa menuliskan di kolom komentar ya, bikin akun anonim aja karena memang ini kan lumayan sensitif ya Bu ya. Jadi tenang aja. Betul. Kita menjaga keamanan Anda begitu ya. Ibu Yohana Rina, terima kasih buat hari ini, sehat selalu. Terima kasih Ari, terima kasih Sobat Maestro, sehat selalu Ari, tetap semangat. Iya. Baik Sobat Maestro, dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan Ibu Yohana Rina, konselor keluarga dan pemerhati masalah-masalah wanita. Mohon pamit dari program Pelangi Kasih. Dan Pelangi Kasih besok sampai dengan Jumat kita spesial ya, memasuki masa-masa siaran khusus ya, untuk kita memasuki Minggu Suci begitu ya. Jadi Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Paskah ya. Jadi mulai hari Rabu Anda bisa menikmati program spesial Paskah di Pelangi Kasih. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati.